Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari kelas TP1 semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama di kelompok 12 pertama-tama akan membacakan materi tentang peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol memiliki dampak signifikan dalam sejarah peradaban Eropa. Islam menguasai Spanyol selama hampir 7,5 abad, dan selama periode ini Spanyol berhasil memajukan kawasan Eropa dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam memainkan peran penting dalam membentuk peradaban di Spanyol, dan kemajuannya di Spanyol memiliki masa yang gemilang. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan dalam bidang pengetahuan, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari Spanyol, Islam Eropa banyak menimba ilmu, dan Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting sekaligus sebagai saingan Baghdad di timur. Meskipun kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi, dampak peradaban Islam di Spanyol terus terasa dalam sejarah Eropa. Kemudian masuk pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang berkuasa di wilayah Mesir dan sebagian besar Afrika Utara pada tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi dan juga merupakan khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah yang berpusat di wilayah Raqqa dan Al-Qairawan. Secara keseluruhan, dinasti ini terdiri dari atas 14 khalifah. Latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah ini terkait dengan gerakan politik keagamaan Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Maimun. Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan yang signifikan pada masa pemerintahannya, di mana kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dari segi sistem pemerintahannya maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Kekuasaan Khalifah Fatimiyah di Mesir mulai merosot ketika Bani Saljuk datang ke Baghdad. Runtuhnya kekhalifahan Fatimiyah ini disebabkan beberapa faktor seperti kebijakan dinasti Fatimiyah yang bersifat memaksa masyarakat Sunni Mesir dan untuk menerima dan mengakui ajaran Syiah, lemahnya pengawasan terhadap Fatimiyah, peran khalifah yang tidak berfungsi secara keseluruhan, adanya konflik di kalangan militer, serta lemahnya perekonomian warga dan negara. Masuk pada materi Al-Murabbitun dan Muwahhidun. Al-Murabbitun adalah sebuah nama dari kelompok orang Islam yang pada awalnya telah bergerak di bidang keagamaan, kemudian berkembang menjadi religion militer. Untuk selanjutnya telah membentuk suatu dinasti Islam yang berkuasa di Afrika Utara bagian barat sejak tahun 1448 sampai 541 Hijriah. Pemerintahan tersebut telah mencapai puncak kejayaannya ketika berhasil menyeberang ke Spanyol yang terjadi pada masa Yusuf bin Tasfin. Namun kekuasaan tersebut telah nampak melemah sejak kekuasaan berada di dalam kepemimpinan anak-anaknya, terutama sejak kekuasaan Ali bin Yusuf. Di antara berbagai kelemahan dan kehancurannya tersebut adalah berpangkal dari ketidakpedulian Ali bin Yusuf dalam pemerintahan. Dinasti Al-Muwahhidun adalah dinasti yang didirikan oleh Ibnu Tumar yang mulanya merupakan gerakan keagamaan, namun pada perkembangan selanjutnya, gerakan keagamaan itu berubah menjadi gerakan politik yang ingin menumbangkan kekuasaan Al-Murabbitun. Menurut golongan Al-Muwahhidun, raja-raja Al-Murabbitun telah menyimpang dari sunnah Rasulullah dan membolehkan perkembangan faham tajassun dan fanatik mazhab Maliki. Al-Muwahhidun pernah mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Abdul Mu'min dengan kekuasaan yang membentang dari Andalusia sampai ke Harkah atau sekarang Libya bagian timur. Puncak kejayaan Al-Muwahhidun di bawah kepemimpinan Abu Ya'qub Al-Mansur yang selain meninggalkan kekuasaan yang luas juga meninggalkan bangunan di Sevilla, Rabat, Maroko. Di samping itu mempunyai armada laut yang tangguh. Kemajuan Al-Muwahhidun tidak kalah pentingnya adalah di bidang ilmu pengetahuan.
terbukti dengan lahirnya beberapa filosofi terkenal seperti Ibnu Tufail, Ibnu Majah, serta Ibnu Rushd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perang salib dan akibatnya. Seperti mana yang kita ketahui bahwa perang salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang memprakarsai, mendukung, dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad ini. Tujuan utama perang salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci atau sekarang Palestina, Israel sebagian Lebanon dan Yordania dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut perang salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu legioner ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Perang salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Secara umum, beberapa penyebab pecahnya perang salib antara 1095 sampai 1291 yang dimana masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Dan dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem, dan juga adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Kemudian selanjutnya sejarah dinasti Mamluk, yang dimana dinasti Mamluk atau dikenal juga dinasti Mamalik adalah salah satu dinasti yang menarik dalam sejarah Islam. Dinasti Mamluk berkuasa di wilayah Mesir hampir 3 abad. Dinasti Mamluk ini dikenal karena keunikannya, di mana dinasti ini berasal dari golongan hamba sahaya atau budak, namun memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka juga meninggalkan budaya dalam peradaban Mesir. Golongan budak khusus atau Bani Mamalik tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan budak biasa atau yang dilarang memegang senjata oleh tuannya, karena dididik secara militer oleh tuan-tuan mereka. Raja-raja yang berasal dari kalangan budak ini disebut Mamalik dan oleh Barat disebut Mamluk. Kaum Mamluk terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri adalah pengawal setia dan mendapat posisi strategis di masa pemerintahan Sultan Malik As-Salih. Mereka berasal dari Mamluk Turki dan Mongol yang berkuasa dari 1250 sampai 1389 Masehi. Sedangkan Mamluk Burji berasal dari Mamluk selain Turki dan Mongol yang berkuasa dari 1389 sampai 1517 Masehi. Salah satu faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Mamluk di Mesir yaitu terjadinya kekosongan penguasa karena meninggalnya Sultan Malik As-Salih pada 1249 Masehi. Adapun beberapa peninggalan dinasti Mamluk diantaranya yaitu yang pertama Masjid Sultan Hasan yang terletak di bandaran Salahuddin dan berhadapan dengan Bab al-Izbi belakang benteng Salahuddin. Kemudian yang kedua Mausoleum Qalawun yang terletak di kota Kairo, Mesir dan dikenal sebagai mausoleum terindah setelah Mausoleum Taj Mahal di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nur Wahid dengan NIM 10156122022. Baiklah, langsung saja. Jadi kerajaan Turki Utsmani didirikan pada abad ke-13. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya.
Dan kerajaan Turki Utsmani mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan Salim I dan Sulaiman I. Pada masa kejayaannya, Turki Utsmani memiliki kekuatan militer yang kuat, cadangan kas yang besar, dan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik yang baik. Faktor ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kejayaan Turki Utsmani. Namun pada abad ke-17, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 1922. Faktor kemunduran meliputi kelemahan para sultan yang memerintah, pemberontakan di dalam negeri, serangan eksternal, dan lemahnya kekuatan politik serta perekonomian. Selanjutnya kerajaan Safawi di Persia. Jadi asal-usul berdirinya, sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq. Jadi dinasti Safawi adalah dinasti yang berkuasa di Iran dari tahun 1501 hingga 1736. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Shah Abbas yang agung pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa kejayaannya, Safawi berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, memperkuat militer, dan memajukan seni dan budaya. Namun, pada abad ke-18, Safawi mengalami kemunduran akibat peperangan dan pemberontakan internal, serta tekanan dari kekuatan asing seperti Turki Utsmani dan Rusia. Kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Selanjutnya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zaharuddin Babur, seorang keturunan Timur Leste, penguasa Islam asal Mongol. Pada tahun 1526 Masehi, kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam terbesar di India yang berkuasa dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini berasal dari Asia Tengah dan memerintah di India. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar Khan. Pada masa ini, kerajaan Mughal memperluas wilayahnya dan menerapkan kebijakan politik yang inklusif seperti toleransi agama. Namun, kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal terjadi ketika faktor internal dan eksternal. Secara internal, kerajaan menghadapi masalah suksesi kekuasaan, kekurangannya integritas kepemimpinan, dan gaya hidup hedonisme. Faktor eksternal meliputi pemberontakan yang didukung oleh penguasa Hindu dan Sikh serta campur tangan Inggris yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Mughal di India pada tahun 1858. Dari yang telah saya sampaikan tadi, terus bagaimana cara Islam masuk di Indonesia? Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Selain perdagangan dan pernikahan, Wali Songo juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan aktivitas dakwah para ulama. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Muslim Arab. Islam kemudian berkembang pada masa kerajaan pada abad ke-13 karena pada saat itu sudah ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Samudra Darussalam. Proses masuknya Islam ke Indonesia juga melibatkan alkulturasi dengan muatan-muatan lokal sehingga Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang akomodatif, alkulturatif, dan
sinkretis. Selain itu, Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan yang berlangsung sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Namun perlu dicatat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia masih diperdebatkan dan ada beberapa teori yang berbeda. Beberapa teori berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7, sementara teori lain menyebutkan bahwa masuknya Islam terjadi pada abad ke-11 atau ke-13.